6 tahun ke belakang kita bisa bersabar. Halo sahabat Tirata Channel, apa kabar? Kembali lagi bersama kami di sini. Semoga kabar baik buat teman-teman semua dan semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran dalam beraktivitas. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video semoga tidak panjang kali lebar karena ini berdasarkan informasi yang Core Team rilis pada platform X di mana Core Team kembali mencuit perihal kehati-hatian untuk para pioneer untuk menanggapi informasi Open Network pada tanggal 20 Februari yang sudah diinformasikan oleh Core Team sebelumnya. Pada tanggal 12 Februari kemarin, Core Team itu menginformasikan pada tanggal 20 Februari akan Open Network. Kemudian hal besar terjadi. Banyak sekali pro dan kontra yang timbul. Salah satunya adalah mengenai harga, kedua mengenai platform atau exchange nanti yang akan mengadopsi. Nah, sebelum video ini dilanjut, kita mohon untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan share, komen, dan bagikan. Sehingga informasi ini dapat sampai kepada pioneer ataupun kepada orang yang sedang mempelajari Pi Network Project. Kita akan mulai videonya, kita lanjut. Oke, jadi video kali ini itu berdasarkan Core Team informasikan mengenai Pi Network Project yang akan launching pada tanggal 20 Februari, hitungannya 6 hari setelah video ini dibuat, yaitu 20 Februari 2025. Pada Februari 2025, Core Team belum menginformasikan secara penuh dan ini masih menjadi kerahasiaan karena masih banyak spekulasi-spekulasi yang keluar dari orang-orang yang notabene tidak tahu proyek itu, Pi Network itu seperti apa. Tetapi pada video kali ini kita akan bahas dari sisi Core Team, kenapa kali ini Core Team menginformasikan 2 hari setelah dia menginformasikan akan ada Open Network pada tanggal 20 Februari, yaitu pada tanggal 12 Februari kemarin, kemudian 2 hari setelahnya, tanggal 14 hari ini pada video ini dibuat, Core Team menginformasikan untuk berhati-hati karena selama 2 hari ternyata banyak sekali informasi yang beredar, termasuk salah satunya adalah dari beberapa penggiat informasi dari cryptocurrency itu sendiri. Salah satunya mengenai GCV, kemudian yang kedua adalah mengenai exchange yang akan mengadopsi. Nah, mengenai GCV itu sendiri, memang isu yang beredar itu sangat kuat. Ada yang percaya dengan GCV, ada yang percaya sama IOU. Termasuk ada yang membahas mengenai market cap dan lain-lain. Apapun itu kita tidak pernah tahu harganya berapa, jadi kita akan lihat pada nanti saat launching di 20 Februari. Jadi, untuk GCV atau tim IOU, silakan nikmati perseteruan kalian ya. Kita akan lihat pada tanggal 20 Februari. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai exchange. Mungkin teman-teman semua pioneer yang sekarang sedang hype atau sedang FOMO atau fear of missing out mengenai informasi, oh exchange ini akan ikut listing, exchange ini tidak akan ikut listing, dan exchange ini masih setengah-setengah. Tentu sudah mengenai informasi itu, sudah mengetahui informasi itu beberapa hari terakhir. Tetapi dengan adanya informasi dari Core Team kali ini, teman-teman harus perhatikan. Core Team kembali mengingatkan itu sebagai tanda bahwa ada sesuatu yang memang belum secara resmi diinformasikan oleh Core Team. Karena bagaimanapun apa yang dilakukan oleh project Pi Network ini harus datang dari Core Team. Tidak bisa kita datang sebagai spekulan. Karena jika datang dengan spekulan, itu bisa membuat risiko ke depannya. Kenapa hal itu bisa kita sebutkan? Contohnya, ada salah satu exchange yang sudah confirm akan landing dan sudah mau dan memperbolehkan untuk mendeposit Pi Network koinnya. Tetapi perlu diingat, apakah itu benar-benar sudah terafiliasi dengan Pi Network Project? Tentu itu masih menjadi pertanyaan. Dan pada video kali ini, seperti yang ditweet oleh Core Team, pada halaman terakhirnya, jika teman-teman lihat, mari kita buka informasinya, itu Core Team menginformasikan bahwa belum ada terafiliasi dengan exchange manapun, ya. Dan potensial fraud atau potensial penipuan, baik itu dari korporasi ataupun dari individu, itu sangat mungkin dilakukan. Oke, kita tidak akan menyalahkan exchange-nya, karena potensial fraud atau penipuan itu bisa juga datang dari individu. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelum-sebelumnya banyak sekali yang mengumpulkan koin Pi nanti akan dirilis dan kemudian akan diuangkan dengan nominal tertentu. Dan itu banyak sekali terjadi. Hingga pada saat kali ini, Core Team kembali mengingatkan, jangan sampai nanti ada spekulan-spekulan yang mencoba mengumpulkan koin Pi untuk keuntungannya sendiri. Karena jika itu terjadi, siapa yang nantinya akan gigit jari? Tentu pionir yang sudah melakukan atau mengikuti proyek ini selama 6 tahun. Kita analogikan seperti ini. 6 tahun ke belakang kita bisa bersabar. Dan bagaimana dengan menghitung hari? Kenapa tidak kita ikuti sabar saja sebentar? Sehingga sampai tanggal 20 dan apa yang akan dilakukan oleh Core Team kita bisa ikuti. Oke? Nah, semoga video ini sampai ke teman-teman semua untuk berhati-hati. Kenapa? Karena kita lihat fenomena akhir-akhir ini banyak sekali orang yang ingin membeli Pi dengan harga yang bisa dibilang tidak masuk akal, atau ada yang dibilang harganya akan drop di bawah $10. Apapun itu,
itu tolong hati-hati. Seperti pemberitahuan pada saat kali ini core team menginformasikan untuk menjaga rasa sandi ataupun passwordnya Pioneer semua. Termasuk kenapa kami menghimbau hal tersebut, kenapa perlu dihimbau mengenai exchange tersebut, karena memang belum terafiliasi dengan Pi Network Project. Satu hal yang pasti, untuk korporasi yang ingin terafiliasi dengan Pi Network Project itu harus memiliki KYB. Apa itu KYB? Yaitu Know Your Business. Nah, untuk Pioneer atau untuk individu sudah kita lakukan, yaitu Know Your Customer atau KYC. Nah, sedangkan untuk KYB ini untuk korporasi atau untuk bisnis-bisnis nantinya yang akan terafiliasi. Dan pertanyaan kita adalah, nantinya apakah bisnis-bisnis tersebut sudah melakukan KYB dengan Pi Network atau core team? Jika kemudian hal itu harus dilakukan oleh korporat atau bisnis-bisnis, dan jika belum dan teman-teman Pioneer sudah melakukan deposit, lalu kemana koin Pi nantinya akan hilang? Tentunya akan dimiliki oleh korporasi. Oke, karena kita ketahui korporasi-korporasi juga atau bisnis-bisnis juga memang banyak yang mengadopsi Pi Network, tetapi secara diam-diam. Dan apakah ini akan terjadi dan terulang? Bisa saja. Ingat, cryptocurrency itu volatilitasnya sangat tinggi. Menit ini harga naik, menit berikutnya bisa turun. Dan kita belum tahu pola nantinya apakah cryptocurrency atau yang diusung oleh Pi Network Project ini akan menjadi stablecoin atau mengikuti harga pasar. Pada video-video sebelumnya, kami tidak pernah menjelaskan mengenai nanti akan ikut GCV atau nanti akan ikut harga pasar. Tetapi volatilitas yang tinggi itu pasti akan ikut mempengaruhi harga. Jadi teman-teman semua, ikuti anjuran dari core team, apa yang disampaikan oleh core team pada pemberitahuan tersebut, untuk berhati-hati. Jangan menjadi spekulan. Karena jika menjadi spekulan, tentu selama jaringan ini tertutup, kemana itu Picoin jalan atau kemana itu Picoin ditransferkan, itu masih bisa di-tracking. Artinya, jaringan itu masih tertutup sampai tanggal 20 Februari. So, teman-teman jangan sampai nantinya koin Pi-nya hilang atau bahkan nanti teman-temannya yang di blacklist. Ya, himbauan dari kami untuk berhati-hati, tetapi kembali lagi, pada saat ini, semua sudah dewasa. Kenapa? Kita sebutkan semua sudah dewasa, artinya semua mempunyai resiko dan tanggung jawabnya sendiri. Dalam istilah cryptocurrency, ada yang namanya DOR, atau Do You Own Risk, atau Do You Own Research. Jadi lakukan penelitian sendiri, tidak mengikuti kepada siapapun, tetapi mengikuti kepada proyek yang dijalani. Karena siapapun nanti yang berkata-kata mengenai Pi Network Project, belum tentu tahu. Karena core team selama ini termasuk tertutup menginformasikan sesuatu mengenai Pi Network Project. Oke? Kami di sini menginformasikan untuk berhati-hati dan jangan serakah ya. Karena sifat serakah dalam istilah cryptocurrency itu akan membuat kita menjadi orang yang serampangan. Orang serampangan adalah orang yang tidak mengetahui alurnya nanti akan seperti apa. Yang penting jual, atau yang penting deposit, atau yang penting ikut-ikut FOMO, dan lain-lain. Jadi itu saja yang bisa kita sampaikan pada video kali ini. Memang tidak panjang kali lebar, karena kita ingin informasi ini sampai kepada teman-teman semua, dan informasi ini bisa dicerna oleh teman-teman semua. Lakukan riset yang mendalam, jangan sampai keputusan finansial teman-teman semua dipengaruhi oleh orang lain. Kalaupun orang lain mempengaruhi teman-teman, pengaruh tersebut tolong dianalisa terlebih dahulu. Karena dengan dianalisa terlebih dahulu, tentunya nantinya keputusannya tidak akan menyalahkan orang lain. So, jadi teman-teman Pioneer atau siapapun yang mengikuti YouTube ini, tolong berhati-hati dalam hal menentukan finansial. Ingat, kami di sini bukan financial advice atau financial advisor. Jadi semua keputusan finansial ada di tangan masing-masing. Untuk teman-teman semua, be genius, be gentle, dan be kind. Oke? Terima kasih. Salam, goodbye, adios.